Oke, halo guys, selamat datang. Di sini kami ada narasumber kita yang sangat keren banget di sini tentang mengulik-mengulik sejarah-sejarah dan pendidikan atau problematika dari suatu pendidikan. Nah, ini pakar dari pendidikan banget di sini, yaitu Mas Zaki Fadli Robi. Selamat datang Mas Zaki. Nah, kali ini kita akan membahas apa di sini? Nah, yang lagi hangat-hangatnya tentang pendidikan saat ini, yaitu mengangkat realita yang dihadapi para guru nih dalam hal kesejahteraan, khususnya mengenai gaji, Mas Egi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Nah, di sini kan bahwasanya di Indonesia ini banyak nih lulusan-lulusan FKIP atau lulusan pendidikan banyak yang nganggurnya, terutama bahwasanya kalau kita tidak PPG nih, tidak mempunyai serdik, itu pasti kalau gaji itu rata-rata minim di atas 500.000. Itu bagaimana tanggapan Mas Yaki terkait hal tersebut, Mas Yaki? Baik, terkait hal yang mengenai upah guru, Nah, itu Mas Yaki. khususnya guru-guru honorer atau yang belum sertifikasi, belum sertif, memang menjadi salah satu problem di pendidikan kita di Indonesia ini. Jadi seorang guru bahkan dituntut untuk mencerdaskan generasi bangsa. Betul sekali. Sangat setuju aku dengan ya, dituntut untuk mencerdaskan generasi bangsa, tapi belum tentu anaknya bisa diajari untuk jadi cerdas. Mungkin kadang tidak ada waktu untuk hanya sekedar mengajari anaknya, mungkin seperti itu. Memang itu realita yang sering ditemui di Indonesia, terutama nih Mas Yaki, terkait hal tersebut. Nah, apakah hal psikologis dari guru itu mempengaruhi cara mengajarnya dan bagaimana seorang guru itu harus bersikap yang bersikap bahwasanya dirinya itu tidak apa-apa begitu, tidak merasakan aku ini harus mengejar target dan lain sebagainya. Itu bagaimana tanggapannya Mas Egi tentang hal tersebut? Mungkin bisa diulang dengan lebih simpel saja. Siap. Hanya nih setelah Gini Mas Egi, kan terkait gaji nih, pasti nanti kan dampaknya besar ya. Satu dari keluarga, dua dari ekonomi. Nah, tiga itu dari segi psikologisnya guru untuk mengajar itu bagaimana. Nah, terkait hal tersebut mungkin tanggapan Mas Yaki itu seperti apa? Begitu. Makanya kadang kita mungkin di sekolah mungkin pernah menemui guru yang kayaknya nggak niat ngajar atau apa. Iya, benar sekali itu Mas Yaki. Aku tuh pernah ada waktu itu pada waktu aku PLP Mas Yaki. Nah, di situ itu guru honorer. Nah, itu wajah beliau itu sangat murung. Nah, ketika ditanya, ternyata beliau itu belum sarapan dan lain sebagainya. Alasannya karena beliau uangnya itu habis di pertengahan bulan. Nah, mungkin seperti itu Mas Yaki yang saya tangkap Mas Yaki. Gimana ya jawabnya? Itu bagaimana tanggapannya? Yang dituntut untuk selalu aktif dan selalu bekerja keras, padahal kalau kita lihat itu gajinya sangat minim begitu. Sebenarnya kadang kalau kita bercanda itu kalau sama guru itu nggak enak. Bener banget Mas Yaki, bener banget itu. Karena memang gimana lagi, memang kalau bicara soal harus profesional, tapi gajinya
bercanda, sulit sekali tuh. Makanya kalau sama guru itu jangan bahas soal gaji, nanti sakit hati. Mending bahas soal pengabdian seperti itu. Soalnya memang susah juga karena guru honorer juga masih apa istilahnya, beberapa sekolah itu masih mengambil guru-guru honorer. Sebenarnya kan harusnya sudah langsung ngambil guru-guru yang profesional. Makanya sekarang kan ada apa PPG Prajabatan itu sebenarnya untuk menyerap apa tenaga-tenaga yang profesional sudah siap untuk menjadi guru seperti itu. Bukan mengabdi dulu baru sejahtera kemudian. Enggak, harusnya sudah guru itu masuk sudah sejahtera dari awal. Cuman memang mungkin regulasinya mungkin juga belum merata, masih menjadi PR dari pemerintah juga seperti itu. Nah, gini Mas Aki, kemarin kan ada studi kasus nih terkait itu guru-guru tua yang honorer itu banyak yang diluluskan sebagai PNS P3K ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Dan banyak direkrut dari guru-guru muda di tahun ini. Ini itu seperti apa Mas Yaki tentang hal tersebut Mas Yaki? Sebenarnya kan P3K itu kan agar mempercepat ini ya, untuk mensejahterakan guru sebenarnya. Makanya yang diserap itu orang-orang yang sudah pengabdiannya sudah lama. Jangan bilang tua. Siap lagi, siap. Jadi pengabdiannya sudah lama itu diserap menjadi P3K. Nah ini makanya kalau dulu kan nanti PNS lama ya. Tapi kan begini Mas Yaki, sejahtera itu kan kalau semisal dipensiun kan di umur 60 ya? 60. Nah diangkatnya itu semisal umur 56. Nah itu kan ada sejahteranya kan ada 4 tahun Mas Yaki. Nah itu bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Ya gimana lagi bos, tinggal di Indonesia bos. Oke, tentang ya lanjut. Anda mau berharap apa? Karena memang ya anggap saja 4 tahun itu sebagai profesional, sisanya sebagai pengabdian. Karena kalau kita bicara guru saat ini ya hanya masalah pengabdian saja. Oke, mungkin dari masalah-masalah pengabdian nih Mas Yaki. Nah, pemerintah menyikapi hal ini tuh seperti apa untuk mensejahterakan seorang guru honorer ini Mas Yaki? Itu seperti apa harusnya Mas Yaki? Untuk guru honorer mungkin yang sudah melakukan pengabdian, sudah mengajar bertahun-tahun, itu mungkin bisa mengambil PPG atau sertifikasi dalam jabatan. Sedangkan untuk calon guru mungkin diharapkan langsung ngambil PPG Prajab atau Prajabatan agar tenaga profesional itu sudah siap, nggak pakai mengendap di honorer. Karena kalau kita ngobrol masalah honorer ini juga susah juga sebenarnya. Maka dari itu mungkin salah satu strategi dari pemerintah itu dengan memperbanyak tenaga profesional seperti diadakannya PPG Prajab. Jadi ketika calon guru itu lulus dari S1 keguruan dan pendidikan bisa langsung ambil sertifikasinya atau PPG Prajab. Oke. Nah, dari kita mau masuk Prajab nih Mas, kan banyak nih dari kampus-kampus itu kalau ambil Prajab katanya Mas ya, itu mahal dan lain sebagainya. Yang katanya UKT-nya itu 1 semester ada yang 17 juta nih. Wih, itu kan kalau di kalangan menengah ke bawah kan sangat berat ya Mas Yaki. Nah,
Ini tips untuk teman-teman ya. Apakah ada beasiswa atau apa gitu untuk bisa melangkah ke Prajab tersebut? Tips teman-teman, silakan di. Saya juga belum pernah ikut ya. Setahu saya pemerintah itu setiap tahun mengadakan apa seleksi untuk beasiswa Prajab. Oh, Prajab ada. Bahkan itu ya ada. Bahkan untuk apa? Untuk biaya pendidikannya full, terus ada bulanannya kalau nggak salah untuk beasiswanya. Jadi apa? Bulanan untuk keseharian itu, Ya, untuk hidup lah. biaya hidup lah. Itu kalau nggak salah ada. Cuman dengan apa? Dengan saingan yang banyak, Oke. itu menjadikan kesempatannya mungkin menipis. Cuman teman-teman juga harus kerja keras untuk belajar mati-matian agar mungkin apa mungkin bisa lolos di seleksinya, karena memang saingannya banyak. Kalau untuk biaya ya gimana lagi mas, namanya pendidikan mas. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa pendidikan nih ya, kalau ingin Anda meraih masa depan itu harus diperjuangkan secara matang, begitu. Nah, mungkin pesan terakhir nih Mas Zaki, dari anak-anak mahasiswa sekarang, terutama anak-anak mahasiswa pendidikan nih, terobosan seperti apa untuk bisa mereka raih nantinya sebagai guru tersebut, begitu Mas Zaki. Maksudnya gimana mas? Nah, Disimpelkan saja. bahwasanya mereka itu kalau sudah lulus tuh mau ngapain, atau mending ambil dari tadi Prajab, atau kan ada nih yang jadi guru dulu baru PPG. Nah, terobosan seperti apa yang lebih akurat begitu, lebih spesifik Mas, yang bisa menguntungkan mahasiswa sekarang begitu. Kalau dibilang untung juga susah juga ya. Kalau ngomongin untung berarti Anda harus menghitung biaya kuliah Anda dari semester 1 sampai semester 7 atau 8, terus ditambah 2 semester lagi kalau PPG Prajab. Kalau enggak berarti cuma 4 tahun atau 3,5 tahun, itu total biayanya. Nah, terus Anda cari apa gaji Anda berapa, itu dapat berapa bulan. Nah, itu kalau ngomongin untung rugi. Cuman sebenarnya kan bukan untuk apa, bukan untuk untung rugi, tapi bagaimana bisa bertahan hidup lah, bisa buat hidup, bisa untuk kebutuhan entah premier, entah sekunder, atau bahkan tersier, ya semoga bisa tercukupi. Cuman untuk cara-caranya ya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan person-person. Cuman idealnya ya kita diambil Prajab, nanti lulus Prajab insya Allah ada lowongan kerja insya Allah. Tapi saya juga nggak berani jamin ya, saya bukan. Itu kalau kita bilang kemungkinan besar atau tidak begitu? Kemungkinan lebih besar daripada yang kita Prajab. Cuman karena banyak sekolah juga yang nakal, ngambilnya malah yang honorer daripada yang sudah sertifikasi. Ya ada memang beberapa sekolah, karena memang mereka menganggap bahkan mending bayar sih, mending membayar yang belum apa keluar Jawanya sedikit ya. Ya, siap. Jawa teman-teman. Jadi sampai mana tadi? Sampai Oh, keluar. sekolah. Ya, sekolah. Kadang sekolah itu mengambil yang apa dianggap belum profesional atau belum sertifikasi untuk memangkas biaya apa istilahnya, gaji karyawan, guru dan karyawan seperti itu. Karena kalau ambil apa profesional berarti gajinya sudah harus profesional kan, seperti itu. Meskipun ya kalau pengalaman pun
ya lebih pengalaman yang sudah ngajar. Cuma secara teori pengambilan keputusan dan lain-lain itu mungkin yang sudah prajab itu harusnya lebih, jadi enggak cara mendidiknya itu bisa lebih mengikuti zaman, enggak monoton di kurikulum terdahulu begitu ya. Terus yang kedua mungkin ya tadi kembalikan ke kemampuan calon gurunya juga. Jadi kalau mahasiswa mau ambil PPG, orang tuanya sanggup biayain ataupun sudah yakin, sudah pasti lolos beasiswa, mending diambil PPG prajab, insya Allah lulus bisa punya kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Untuk memang kalau nggak punya biaya atau punya kendala dalam biaya, ya bisa ambil opsi mengajar dulu, meskipun ya ditahan-tahan gaji 500.000, 800.000 ya dinikmati saja sampai datang gilirannya untuk ikut PPG, soalnya antri. Bukannya sampai stunting. bercanda. Karena ya kasihan juga antri kan itu, belum juga masih ada guru-guru yang lebih senior. Ya dinikmati saja. Wah, terakhir banget nih, pertanyaan terakhir banget teman-teman. Oke, terkait ini Mas, katanya sekolah negeri ataupun swasta itu digratiskan sama pemerintah hari ini. Nah, tetapi kan yang swasta itu kan berat akan hal tersebut Mas. Tapi katanya pemerintah itu menyanggupi. Apakah iya Mas begitu kan? Nah, itu tanggapan Mas Zaki itu seperti apa? Kan dampaknya kalau swasta nanti kan, karena swasta itu kan gaji guru digaji oleh peserta didiknya begitu. Kalau banyak peserta didik jadi guru juga gajian begitu Mas. Ini tanggapannya seperti apa Mas terkait hal tersebut? Jadi masalah itu sebenarnya bahaya juga kalau mau ngasih. Gak apa-apa, ini singkat saja. Jadi kalau memang pemerintah benar-benar sanggup untuk menangani itu, sebenarnya kalau menurut saya pribadi mending difokuskan di sekolah-sekolah negeri dulu. Untuk sekolah-sekolah swasta lebih baik berupa subsidi, tapi nggak hanya berupa, kalau dulu kan ada namanya BOS, dan lain-lain. Itu nggak hanya di situ saja, kalau bisa ditingkatkan value-nya itu mungkin lebih membantu. Karena kalau kita bicara soal sekolah swasta itu nggak hanya masalah gaji guru ataupun apa, bahkan operasional pun ya perlu, karena biasanya sekolah-sekolah swasta itu secara fasilitas memang lebih memadai. Gitu ya, karena memang targetnya tinggi. Karena kalau targetnya rendah pasti kalah sama sekolah-sekolah negeri. Itu kan secara pengelolaan manajemen sekolah ya. Cuman terkait itu tadi, mungkin kalau menurut saya itu tadi, untuk subsidi ke sekolah swasta itu ditingkatkan, tapi nggak perlu sampai harus sekolah swasta harus menggratiskan, karena itu mungkin memberatkan sekolah. Memang meringankan siswa, memang memberatkan sekolah, karena biasanya pun wali murid mendaftarkan peserta didik ke sekolah swasta pasti sudah tahu konsekuensinya, artinya harus membayar. Oke. Karena biasanya kalau dilihat sekarang ya, itu sekolah swasta itu berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwasanya dirinya itu yang terbaik begitu kan. Ya karena kalau
tidak unggul secara akademik maupun fasilitas, ya apa yang mau diunggulkan Nah, pasti gitu. pasti apa, nilainya kalah sama yang negeri kalau nggak unggul dalam akademik maupun fasilitas. Yang dijual apa? Mesti. Ya, kalau bicara soal manajemen sekolah loh ya. Kalau bicara soal apa pendidikan ya, sekolah di mana saja nggak masalah, sesuai kemampuan saja. Kalau orang tua atau wali murid itu sanggup untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang elit, ya silakan, nggak usah digratiskan. Emang pemerintah mampu kalau harus menggratiskan international school? Nah, itu pertanyaan besar dari ini, Mas. Waduh, kasihan bos. Itu juga saya tidak sepakat. Apakah bisa begitu? Karena kan setiap sekolah-sekolah juga brandingnya pun juga beda-beda. Bahkan ada yang misal di Surabaya ini kan banyak sekolah swasta itu belum mempunyai robotik. Nah, dan ada sekolah swasta yang sudah mempunyai robotik. Pasti kan ada kesenjangan sosial tuh di situ kan, pasti ada. Ya maka dari itu, karena ya tadi meskipun sekolah swasta pun juga punya target pasarnya sendiri-sendiri, nggak bisa terus semua sekolah kayak sekolah swasta yang besar-besar, nggak bisa. Kalau yang sekolah swasta yang kecil-kecil digratiskan pun ya harus jadikan negeri dulu harusnya. Karena memang kalau sekolah swasta digratiskan memang membebani kas negara. Harusnya berpikir panjang, Mr. Prabowo. Siap, karena itu banyak problematika itu yang ya, sebenarnya sesimpel itu. Mungkin untuk negeri itu bisa gratiskan seluruhnya dari SD sampai SMP sampai SMA itu bisa digratiskan, swasta disubsidi saja cukup. Karena ya tadi pendapat saya, orang tua atau wali murid itu menyekolahkan anaknya itu pasti di sekolah swasta sudah pasti tahu konsekuensinya. Cuman ya tadi kalau belum tahu ya susah juga, nanti kalau nggak bayar ya ditahan ijazahnya juga salah. Kalau nggak ditahan ya ngeremehin, kadang nggak dibayar juga. Enggak, itu juga kasihan sekolahnya. Jadi mungkin bisa ditargetkan ke peserta didik yang kurang mampu juga di swasta, peserta didik yang kurang mampu tapi sudah terlanjur sekolah di swasta itu bisa ditargetkan untuk mendapatkan beasiswa. Itu pemerintah harus lebih fleksibel, nggak harus semua negeri swasta digratiskan. Kasihan negara. Tapi kalau negara mampu, ya luar biasa bagus. Tapi kalau sudut pandang, cuman kan kita nggak bicara secara utopis atau berangan-angan saja. Mungkin bisa dimulai dengan hal seperti itu dulu. Mungkin siswa swasta peserta didik dari sekolah swasta yang kurang mampu bisa dibiayai negara atau diringankan oleh negara, ataupun pemerintah membantu operasional sekolah, cukup operasional sekolah agar SPP-nya tidak membludak seperti itu. Oke, bagus sekali. Mungkin kesimpulan dari hari ini adalah yang saya tangkap nih Mas. Jadi guru honorer atau mahasiswa yang mau melanjutkan studinya sebagai guru nih, itu kalau bisa itu harus mereka mendaftar prajab ya tadi ya, prajab. Oke, nah itu adalah peluang yang mungkin bisa menunjang dia untuk menjadi seorang guru. Kalau prajab itu kan antri ya Mas ya, banyak antrinya. Nah terkait yang swasta dan yang negeri digratiskan, itu kalau saya ambil kesimpulan bahwasanya apakah pemerintah itu benar-benar yakin bisa membiayai tentang dari segi apa itu namanya, kayak yang tadi
Apa itu lupa aku. Segi kan setiap sekolah beda-beda untuk apanya itu dari gridnya masing-masing kan begitu. Apakah pemerintah bisa begitu? Nah mungkin seperti itu aja Mas Yaki. Terima kasih sangat luar biasa hari ini. Nah mungkin di next video kita akan bahas tentang pendidikan-pendidikan yang akan mendatang ya teman-teman. Mungkin yang nanti kita bahas yang pendidikan kontemporer yang lagi hangat-hangatnya ini begitu. Mungkin sekian dari kami. Nasrun minallah wa batin qarib basirul mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.